Shalom, kembali menjumpai sahabat Rehat di mana saja berada di hari ini, Minggu 26 Juni 2022. Tentunya dengan harapan bahwa semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat walafiat, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan seperti biasanya, kita senantiasa menyediakan waktu kita, walau sejenak adanya, untuk berada di sekitar firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, sumber sukacita kita, untuk menjalani kehidupan di hari ini. Mari teduhkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan di hari ini, sehingga kami boleh dilayakkan menjalani kehidupan ini. Dan seperti biasanya firman Tuhan senantiasa sentral dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga kebenaran firman Tuhan akan menjadi bahagian kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 75 ayat 1-11. Allah hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Tema firman Tuhan di hari ini, Allah sebagai hakim. Sahabat Rehat, di seluruh Timur Tengah kuno dikenal ritus yang mengizinkan imam atau hakim untuk mengetahui apakah seorang baik atau jahat, khususnya ketika tiada bukti atau saksi yang dapat dipercaya. Dalam salah satu ritus itu, orang diberi minum anggur yang dicampur rempah-rempah. Jika orang yang meminum jatuh sakit, ia terbukti bersalah. Jika ia tetap sehat dan obat yang terdapat dalam anggur itu tidak berdampak apa-apa, itu berarti ia terbukti benar. Pemazmur memakai ritus tersebut sebagai kiasan bahwa Allah mengundang jemaat atau seluruh manusia untuk meminum obat tersebut. Orang jahat akan merasa sakit dan orang benar tidak terganggu. Yang dihukum adalah orang jahat, sombong, pembual, berbicara dengan bertegang leher dari atas ke bawah. Tanduk mereka, yakni kuasa mereka, dipatahkan. Yang dibenarkan adalah orang yang bersih hati dan tangan,
Tanduk mereka, yakni kekuatan mereka, ditinggikan dan mereka bersyukur dan memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Lihat ayat 2 dan 10. Kita tidak tahu apakah pemazmur mengalami situasi di mana umat sedang diadili atau apakah yang dimaksudkan adalah pengadilan pada hari kiamat. Yang pasti bahwa Tuhan menetapkan waktu penghakiman. Dia adalah Allah sebagai hakim. Entah dalam waktu dekat atau waktu yang masih jauh. Sahabat Rehat, gereja, orang percaya jarang berbicara tentang pengadilan. Sebuah realita bahwa kita semua berdosa, membuat kesalahan yang melukai sesama manusia dan mengabaikan penderitaan orang miskin dan susah. Kita yang percaya kepada Kristus juga diampuni dan diberi rohnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pengampunan Kristus menjadikan kita hidup baru, hidup yang menyenangkan hati Allah, hidup yang mencintai dan melakukan kebenaran dan keadilan. Rasul Yakobus menulis, sesungguhnya hakim telah menunggu untuk berdiri di ambang pintu. Yakobus 5 ayat 9. Karena itu, jangan sia-siakan waktu untuk berbuat baik. Demikian renungan ini diinspirasi oleh Maria Claire Bartholomew di bawah naungan sayapnya. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini yang menuntun kami untuk hidup dengan baik dan benar, hidup dengan mencintai keadilan yang bersumber dari Allah. Mohon kasih dan tuntunan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini, ketika kami akan kembali dalam aktivitas dan rutinitas kami, melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Allah sudah berikan. Kerja adalah pengasihan Allah. Karena itu kami bekerja dengan kebersyukuran kepadamu. Bapa di sorga, tentunya di hari ini ada saja anak-anak Tuhan yang ditawan oleh persoalan-persoalan karena kehidupan ini, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena relasi dalam keluarga terganggu, juga relasi dengan sesama kami. Tuhan terus mengasihi dan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa menemukan jalan keluar, boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat. Entah dengan pelayanan dokter dan medis, pelayanan keluarga, bahkan upaya mandiri yang dilakukan. Bahkan anak Tuhan di hari ini dalam duka cita ditinggal orang-orang terkasih. Tuhan sumber kekuatan, sumber penghiburan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati masyarakat di mana kami hadir dan berada. Di mana saja anak-anak Tuhan hadir dan berada, di situ mereka boleh menghadirkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan. Bapa Sorgawi, lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini dan seterusnya. Ampuni kami dengan segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan hakim yang adil. Dia mau supaya kamu pun
berbuat adil di tengah kehidupan ini. Demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.